Gak berasa udah 1 bulan gue pakai Infinix Hot 50i. Gimana rasa pakainya, gimana performanya, puas atau enggak? Di video kali ini gue bakal ceritain semuanya buat lo. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, di tangan gue sekarang ini ada handphone Infinix Hot 50i ya teman-teman. Gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 1 bulan. Dan gue banyak banget menemukan hal unik di handphone yang satu ini. Padahal harganya itu murah banget teman-teman. Pas kemarin launching itu dia harganya ada di 1.499.000. Dan di video kali ini gue bakal ceritain apa aja sih hal unik yang ada di handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran juga sama Infinix Hot 50i yang satu ini, jangan ganti channel lo. Tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, gue mau mulai cerita dari fungsional handphone yang satu ini. Selayaknya sebuah alat komunikasi, jelas ya handphone ini udah dilengkapi fitur telepon dan juga pengirim pesan. Dan untuk urusan ini gue nggak nemuin adanya sebuah kendala. Paling yang jadi konsen gue di sini adalah Infinix Hot 50i ini cuma punya single microphone aja. Sebenarnya kualitas audio yang dihasilkan dari mikrofon ini juga udah bagus menurut gue. Saat digunakan buat telepon, baik telepon reguler maupun telepon VoIP bisa berjalan dengan lancar dan suara yang ditransmisikan tergolong baik. Dan berhubung ini merupakan sebuah smartphone, meskipun entry level, kita juga masih bisa menggunakan handphone ini untuk komunikasi menggunakan layanan pesan pihak ketiga seperti WhatsApp. Begitupun juga untuk melakukan panggilan video. Tapi selama menggunakan handphone ini di rumah, sinyal yang berhasil ditangkap itu cuma sinyal 4G aja. Gue belum menemukan handphone ini berhasil mendapatkan sinyal 4,5G. Oke teman-teman, jadi yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kalau misalkan si Infinix Hot 50i ini dipakai untuk kebutuhan video call, dan ya seperti ini saat dia mentransmisikan sebuah video call dan juga audio call nih teman-teman. Jadi yang bisa lo dengerin sekarang ini adalah mic bawaan dari si Infinix Hot 50i-nya kalau dipakai untuk kebutuhan video call. Oke, tapi gue di sini nggak bisa mengenerate akan semua seperti ini ya. Gue informasiin dulu sama lo kalau gue di sini menggunakan jaringan seluler aja. Ya, ini gue pakai kartu dari XL dan lokasi gue itu ada di Bekasi mepet ke Jakarta Timur. Tapi intinya gue bisa ngasih sampel ke lo kalau misalkan seandainya si Infinix Hot 50i-nya dipakai untuk kebutuhan video call, kamera depannya seperti ini. Oke? Selanjutnya seperti biasa gue bakal cerita dari segi desain. Untuk urusan desain ini sebenarnya Infinix Hot 50i ini nggak jauh beda ya dari pendahulunya yaitu Infinix Hot 40i. Punya bentuk mengotak dengan frame dan layar dibuat flat kayak gini. Dan gak ada yang salah dengan desain kayak gini. Cuman gue ngerasa ada yang beda pas gue pegang handphone ini kalau dibandingkan dengan Infinix Hot 40i sebelumnya. Entah kenapa gue ngerasa desainnya ini lebih compact, jadi lebih nyaman aja buat digenggam. Untuk bobotnya juga gue ngerasa kayaknya handphone ini lebih ringan dibandingkan dengan pendahulunya. Dan ternyata bener ya, bobotnya lebih ringan 6 gram dibandingkan dengan Infinix Hot 40i. Sebenarnya secara angka dimensi Infinix Hot 50i ini lebih besar sedikit dibandingkan dengan Infinix Hot 40i. Tapi entah kenapa sugesti gue itu ngerasa kalau ukurannya lebih ringkas, jadi berasa lebih nyaman saat mengoperasikan handphone yang satu ini. Untuk material sebenarnya masih sama ya, kaca di bagian depan dan hampir semuanya masih pakai polikarbonat aja. Wajar di harga segini dikasih material seperti itu. Tapi yang berasa upgrade, Infinix Hot 50i ini ketambahan fitur IP54, jadi tahan terhadap percikan air dan debu. Kayaknya fitur ini bakal jadi standar baru ya buat handphone entry level ke depannya. Sejauh ini gue ngerasa nyaman aja sama handling dari handphone yang satu ini. Ukurannya itu pas di tangan, tata letak tombolnya juga baik, gampang dijangkau baik pakai tangan kanan ataupun juga tangan kiri. Finishing handphonenya juga udah rapi ya, nggak ada bagian yang potongannya berasa tajam ataupun bergelombang di bagian frame atau bezelnya. Catatan aja buat finishing di bagian tombol power dan volume buttonnya, meskipun rapi tapi masih bisa digoyang-goyangin kayak gini, jadi kesannya kurang solid. Oh ya, kalau lo perhatiin desain kameranya juga udah beda ya. Kayaknya Infinix ini mulai menunjukkan ciri khas dari beberapa handphonenya dengan bentuk frame kamera yang memanjang ke bawah. Menurut gue akan lebih bagus kalau outer frame kameranya itu diilangin aja. Selain nambah kesan estetik, kesan ciri khasnya juga bakal lebih berasa. Nah, salah satu fitur unik dari Infinix Hot 50i ini tuh ada di bagian frame kameranya ini. Coba deh lo perhatiin, di bagian lampu LED flashnya nggak cuma ada satu aja tapi ada dua. Nah, kalau yang bagian atas itu beneran LED flash, yang bagian bawah itu adalah lampu senter yang bisa menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lebih jauh. Di kondisi yang sangat gelap, lampu senternya ini bisa menerangi area hingga 5 meter ke depan.
Selain itu, di bagian depan handphone ini juga udah punya LED flash juga. Jadi Infinix Hot 50i ini punya fitur lampu senter 360 derajat. Belum tentu berguna, tapi unik aja menurut gue. Dari bagian belakang sekarang kita beralih ke bagian depan alias layarnya. Gue selalu mengapresiasi desain layar handphone Infinix yang meskipun harganya murah tapi ngasih desain punch hole display kayak gini. Meskipun ukuran punch hole displaynya gede dan pas kondisi mati masih tetap kelihatan, tapi paling enggak desainnya udah kekinian. Untuk urusan layar ini ada sektor yang di-upgrade tapi ada juga beberapa sektor yang di-downgrade. Untuk sektor yang di-upgrade itu ada di refresh rate-nya. Kalau sebelumnya punya refresh rate 90 Hz, Infinix Hot 50i ini punya refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate hingga 200 Hz. Selain itu, dari segi kecerahan juga mengalami peningkatan yang sebelumnya ada di 480 nits, sekarang jadi 500 nits. Meskipun sedikit tapi tetap ada peningkatan. Dari ukuran juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya cuma 6,5 inci sekarang jadi 6,7 inci. Tapi ini jadi berimbas sama resolusi yang dibawanya. Masih sama-sama HD+, cuman kerapatan pixelnya jadi berkurang sedikit. Dari yang 269 ppi jadi ke 262 ppi. Jujur untuk urusan layar ini emang bukan layar terbaik yang pernah gue lihat, tapi udah cukup buat kita bisa nikmatin konten yang disajikan. Beberapa aplikasi gue ngerasa layarnya ini bisa jalan di 120 Hz, tapi di aplikasi yang lain layarnya itu jalan kurang dari 120 Hz. Tapi hal ini wajar ya, karena pengaturan layarnya pun juga opsinya cuma ada 60 Hz atau adaptif aja. Warna yang dihasilkan layarnya juga udah cukup menurut gue, meskipun di beberapa kondisi gue ngerasa layarnya ini kurang terang, khususnya kalau lo sering pakai handphonenya di bawah sinar matahari langsung. Abis dari sektor layar, sekarang gue mau cerita tentang performa dari handphone yang satu ini. Tapi sebelum itu gue mau ngajak lo buat nggak naruh ekspektasi yang tinggi buat performa dari handphone ini. Apalagi berharap bisa main game berat. Tapi selama gue pakai handphone ini, performa harian handphone ini tuh udah cukup. Dengan RAM 6GB yang bisa lo ekspansi sampai 12GB berjenis LPDDR4X dan berkat prosesor Helio G81 yang dibawanya, handphone ini cukup banget buat menghandle tugas harian kayak buat komunikasi, scrolling media sosial, belanja kebutuhan bulanan lewat aplikasi marketplace dan juga banking. Semuanya bisa berjalan dengan sangat lancar. Bahkan bisa gue bilang kalau pengoperasian handphone ini lebih lancar dibandingkan beberapa handphone di rentang harga yang sama. Oh ya, untuk internal storage dari Infinix Hot 50i yang gue pegang ini ada di 128GB yang seandainya kurang bisa lo tambah pakai microSD yang diklaim dari Infinix bisa sampai 2TB. Sebenarnya untuk main game juga bisa, tapi dengan catatan kalau game yang lo mainin bukan game yang dipaksain juga. Dengan skor Antutu 261 ribuan poin, handphone ini masih sangat sanggup untuk ngelibas game-game casual kayak Subway Surf, Roblox, Tumble Guys, dan bahkan Mobile Legends. Oh ya, hampir lupa, Infinix juga menjanjikan jika handphone ini akan tetap lancar penggunaannya meskipun sudah dipakai hingga 48 bulan ke depan atau sekitar 4 tahun. Untuk sektor fotografi dan videografi, Infinix Hot 50i dibekali single kamera di bagian belakang dengan resolusi 48MP dengan bukaan f1.79 dan single kamera selfie dengan resolusi 8MP yang punya bukaan f2.0. Dan kita harus terima kalau kameranya ini gak dibekali dengan fitur stabilisasi apapun. Sedangkan untuk perekaman video baik kamera depan dan juga kamera belakang, handphone ini bisa merekam hingga resolusi maksimal 1080p 30fps. Dan dari beberapa foto yang gue ambil menggunakan handphone ini, menurut gue foto yang dihasilkan itu tergolong cukup, bahkan bisa dikategorikan baik untuk handphone yang punya harga cuman 1 jutaan kecil aja. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Hot 50i ya. Ini gue rekam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30fps dan gue jalan kaki aja seperti ini nih teman-teman. Dan alhamdulillah nih rumputnya udah mulai dibabatin, jadi nggak balak lagi nih teman-teman. Dan ya, ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm dengan kondisi sekarang cukup berangin ya teman-teman. Nah ini gue nggak tahu nih apakah mikrofonnya ketutupan tangan atau enggak karena gue pegangnya pakai tangan sebelah kanan ya teman-teman, dan posisi mikrofonnya itu cuman ada satu di bagian bawah nih. Oke, kayak gini gue jalan kaki aja tidak pakai gimbal. Untuk kondisi langitnya memang sekarang lagi agak mendung ya teman-teman. Tapi untuk HDR-nya seperti yang bisa lo lihat di sini ya.
Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Hot 50i. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Lagi-lagi ini adalah perekaman tertinggi dari handphone yang satu ini, teman-teman. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm nih, teman-teman. Dipegang pakai tangan aja, tidak pakai gimbal. Dan seperti ini untuk pick up audionya, lagi-lagi gue nggak tahu apakah dia mikrofonnya itu ketutupan tangan atau enggak. Gue pegang pakai tangan sebelah kanan, sebelah sini ya teman-teman. Mikrofonnya itu cuman ada satu di bagian bawah si handphonenya. Dan kalau kondisinya landscape seperti ini, bagian kanan dari handphone ini alias bagian bawahnya gitu ya, itu gue pegang pakai tangan kayak gini. Gue takutnya sebenarnya mikrofonnya bisa ketutupan. Itu kenapa makanya gue berharap mikrofonnya itu ada lebih dari satu, minimal dua lah ya, kayak gini teman-teman. Ini gue jalan kaki aja. Untuk HDR-nya seperti ini, dia langsung gelap banget ya, muka gue jadinya langsung jadi siluet kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang sejujurnya gue ngerasa aneh itu ada di speaker handphone ini. Entah kenapa Infinix Hot 50i ini bisa ngebawa dual stereo speaker. Meskipun kualitas audionya itu bukan yang luar biasa bagus, tapi hal ini udah cukup ngebantu pas lo lagi nonton film, video, atau bahkan main game yang emang butuh dual stereo speaker. Dan speakernya ini juga udah punya teknologi DTS sound juga. Untuk urusan konektivitas, handphone ini juga tergolong lengkap dengan adanya NFC, Bluetooth, navigasi GPS, Wi-Fi AC, jack audio 3,5 mm, micro SD slot, USB Type-C port yang udah support OTG, dan ada fitur radio FM juga. Meskipun untuk radio FM ini lo masih harus colok headset sebagai antena kalau mau digunakan. Beralih ke sektor baterai dan charging. Seperti biasa ya, gue bukan orang yang sering perhatiin seberapa boros atau irit sebuah baterai di handphone. Yang gue bisa ceritain di sini adalah saat handphone ini digunakan buat komunikasi seharian, baterainya bisa bertahan antara 1 sampai 1,5 hari dengan kapasitas yang dibawa yaitu adalah 5000 mAh. Nah, untuk charger ini sebenarnya ada beberapa dari lo yang ngerasa kurang dengan output yang cuma 18 watt karena nggak bisa dibilang fast charging juga. Tapi mau gimana pun juga, gue masih bersyukur Infinix ngasih charger di dalam paket penjualannya. Meskipun chargingnya bukan yang cepet banget, tapi menurut gue udah cukup kok. Tinggal lo atur waktu aja kapan lo harus tinggal handphonenya buat dicas. Kesimpulan gue buat Infinix Hot 50i, menurut gue ini adalah handphone yang komplit. Bahkan gue bisa bilang kalau handphone ini all-rounder. Ya gimana enggak, dengan harga yang ditawarkan, Infinix Hot 50i ini ngebawa fitur yang lengkap. Dual stereo speaker ada, IP54 juga punya, NFC udah ada, port dan fitur komunikasinya lengkap. Masih ada jack audio 3,5 mm juga, layarnya smooth, kameranya lumayan. Ada fitur center sampai 5 meter dan bisa 360 derajat, RAM-nya lumayan gede, 6 GB, sistem operasi yang stabil, bahkan ada jaminan 48 bulan, handphone ini tuh bakal tetap lancar. Coba apalagi yang mau lo komplain dari handphone yang satu ini? Gimana? Gokil kan Infinix Hot 50i yang satu ini? Kalau menurut gue, racikan handphone dengan harga 1 jutaan tuh emang udah harusnya kayak gini. Wajarnya tuh kayak gini. Udah harganya murah, fiturnya lengkap, ada jaminan 48 bulan ke depan, handphonenya itu masih lancar. Gue jamin sih handphone yang satu ini tuh bisa banget memenuhi kebutuhan komunikasi dan juga entertainment lo semua. Tapi gue juga pengen tahu ya pendapat lo mengenai Infinix Hot 50i yang satu ini. Tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Infinix Hot 50i yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.